Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Sisi Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus peserta didik di Semen 15 Bandung. Selamat menyaksikan. Terdapat dua peserta didik yang kasusnya itu paling menarik, yaitu yang pertama, sebut saja dia HAS dan RNT yang berasal dari kelas 12 MIPA 3. Untuk kasusnya itu adalah yang pertama, terdapat peserta didik yang memiliki rasa individualisme yang tinggi, sehingga dia itu tidak mau berkelompok dengan yang lainnya. Bahkan untuk pekerjaan kelompok dia selalu mengerjakannya sendiri. Yang kedua yaitu sering tidur ketika jam pelajaran. Mengantuk merupakan hal yang wajar bukan? Tetapi apakah wajar ketika kita sedang jam pelajaran tidur dari awal pelajaran sampai jam pelajaran berakhir? Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita bahas. Setelah dilakukan analisis, ternyata faktor penyebab dari peserta didik yang selalu tidur pada saat jam pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, insomnia. Peserta didik tersebut sering begadang atau mengalami penyakit insomnia. Hal yang menyebabkannya adalah karena sering bermain game online. Kemudian yang kedua, memiliki masalah pribadi atau banyak pikiran. Nah, dari permasalahan yang dialami ini, sehingga peserta didik tersebut berusaha untuk melampiaskannya melalui permainan game online, sehingga seringlah begadang. Dan yang ketiga, kurang minat dan motivasi terhadap pembelajaran fisika. Selain kurang tidur yang tadi, ternyata minat terhadap pembelajaran fisika ini sangat kurang, karena materinya itu sulit dimengerti. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, menyampaikan ekspektasi yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dalam kelas dan menegakkan konsekuensi yang tegas jika peraturan dilanggar. Sebagai guru, kita harus tetap bersikap tegas dan melatih kedisiplinan peserta didik. Yang kedua, menggunakan teknik pemberian motivasi. Pemberian motivasi yang dilakukan seperti dengan mengapresiasi peserta didik apabila peserta didik tersebut telah melaksanakan tugas. Yang ketiga, memberikan tips agar tertidur cepat seperti dengan menghitung angka tiada henti sampai tertidur. Selanjutnya, mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan peserta didik mengantuk, seperti kurang tidur, masalah kesehatan, atau masalah di rumah. Strategi selanjutnya adalah dengan melibatkan peserta didik ke dalam kegiatan pembelajaran dengan metode yang aktif seperti diskusi, role-playing, atau proyek. Kemudian memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya memastikan bahwa peserta didik tidak kekurangan tidur sebelum kelas. Menyarankan peserta didik untuk berolahraga sebelum kelas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan peserta didik kesulitan untuk tetap fokus selama pembelajaran. Jadi, pada kesimpulannya bahwasannya perlu diberikan tindakan khusus kepada peserta didik tersebut agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Untuk kasus peserta didik yang memiliki sifat individualisme yang tinggi, setelah dianalisis, faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian terlalu perfeksionis, gaya hidup yang modern, serta mendapatkan pengalaman yang buruk ketika belajar berkelompok atau kerja sendiri, dan terjadi kesenjangan keterampilan maupun pengetahuan. Menurut pandangan peserta didik tersebut, jika tugas dikerjakan secara kelompok, tidak akan sempurna. Selain itu, terdapat pengalaman buruk terkait kerja kelompok. Selama kerja kelompok, peserta didik tersebut selalu mendapatkan kelompok yang tidak kompak dan saling mengandalkan satu sama lain. Pengalaman belajar kelompok yang buruk dapat memiliki dampak yang sama dengan pengalaman belajar individu yang buruk. Kelompok yang tidak efektif dapat menyebabkan seseorang merasa tidak diakui, tidak dihargai, atau tidak diperhatikan, dan dapat menyebabkan seseorang merasa tidak percaya diri atau tidak tertarik dalam belajar. Strategi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan kegiatan belajar kelompok yang difasilitasi dengan baik,
Kemudian mengajak peserta didik untuk berdiskusi dalam kelas. Memberikan pujian atau apresiasi pada peserta didik yang memperlihatkan sikap kerjasama yang baik dan memimpin kelompok atau tugas-tugas yang memerlukan leadership sehingga peserta didik dapat mempelajari arti bekerja sama dalam suatu kelompok. Hasil yang diperoleh yaitu bagi peserta didik yang memiliki sifat individualisme setelah diberikan treatment berdasarkan strategi yang dirancang, peserta didik akhirnya berkenan untuk kerja kelompok. Akan tetapi dengan melakukan sebuah kesepakatan terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya bahwa tiap anggota kelompok harus bekerja sama. Dan bagi peserta didik yang selalu tidur ketika jam pelajaran, hasilnya adalah peserta didik tersebut mampu mengurangi jam tidurnya. Hasilnya tidak terlihat secara langsung karena diperlukan pembiasaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.